Oke, balik lagi semuanya. Sehat terus, lancar juga kegiatannya. Oh ya, selamat Hari Raya Idul Adha teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat makan daging, kemudian selamat nyate. Kalau di saya itu, di tempat saya kurbannya besok teman-teman. Karena mepet katanya waktunya. Jadi nggak jadi deh makan daging hari ini. Langsung ke topik aja, kita akan membahas tentang Roy Suryo CS tentunya ya. Yang kita tahu selalu ngotot, selalu terus-terusan mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Semakin mereka ngotot, semakin dipermalukan pula mereka oleh netizen. Bukan hanya netizen loh, bahkan orang-orang yang memang bukan orang sembarangan. Ada penasihat Polri yang akan kita tonton, kemudian ada Pak Yusuf Kalla, kemudian ada Pak Ngabalin, dan yang lainnya. Bahkan saya lihat video di mana Ustadz Ad Latif itu sedang berpidato. Kalau gak salah satunya tentang COVID. Nah, kita akan lihat videonya. Tapi memang pernyataan-pernyataan dari Ustadz Ad Latif ini sangat relate sekali menurut saya. Relate dengan akhir-akhir ini, yaitu isu ijazah yang terus dipermasalahkan oleh Roy Suryo CS, teman-teman. Bahkan tipe CS itu mendapatkan peringatan dari Napi ya. Peringatan keras bisa jadi seperti itu. Itu merupakan hasil kreativitas dari netizen. Jadi ada seorang Napi yang memperingatkan Tifa khususnya tentang apa yang dilakukannya. Jadi dibuat oleh AI teman-teman. Ini sangat menarik sekali untuk disaksikan. Makanya kita akan tonton nih sampai selesai. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Ini orang mungkin lupa dengan rekam jejaknya ya. Kalau kita melihat dan juga men-track apa yang sudah dia lakukan di sosial medianya, sebenarnya ini sudah mencerminkan dan menggambarkan dirinya gitu. Dan sekarang dia tidak menerima ketika keluarganya, ketika anak-anaknya misalkan dibully sama netizen, gak suka. Padahal dia kegiatannya itu mendoxing anak orang, ya kan, mencemooh orang di sosial medianya. Ya walaupun dia presiden, walaupun itu anak presiden, tapi kan nyatanya perbuatan yang sekarang dilakukan oleh netizen kepada anaknya, ya, yang membuli di sosial media ataupun ke keluarganya orang ini, itu adalah karma yang diterima oleh Anda sendiri karena Anda yang melakukan sejak awal. Nah kan, itu karma dari apa yang dilakukan oleh Tipa sendiri. Memang betul keseharian Tipa itu tidak menunjukkan atau tidak mengupdate hal-hal yang memang berhubungan dengan kesehatan ya. Katanya kan seorang dokter, misalkan lagi kerja atau apa gitu kan, di bidang kesehatan. Tapi ini kesehariannya yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Apalagi ke keluarga Pak Jokowi. Akhir-akhir ini memang nangis terus ya Tipa. Karena kayaknya sudah tahu bakal ke Hotel Prodeo mungkin. Bahkan penasihat Polri juga mengatakan akan ada banyak tersangka. Kenapa seperti itu kita lihat. Saya mengingatkan pada penyidik untuk melakukan penyitaan ijazah asli saudara Joko Widodo pada saat dia melapor. Karena sampai hari ini bukti pelaporan yang diserahkan oleh saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya itu hanya fotokopi, padahal itu yang jadi dasar ya, menganggap klien kami itu menyebarkan fitnah dan juga pencemaran. Baik. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, belum ada nama terlapor. Jangan-jangan ini yang menyebabkan prosesnya berjalan agak lama sampai tadi 20 lebih saksi diperiksa. Nggak perlu buru-buru menetapkan tersangka itu. Karena menurut saya ya, ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti. Ya. Karena dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya. Dan itu bukti polisi itu ya. Satu ada RT, dia akan cari bukti-buktinya. Tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan lagi ada tindak pidana, maka dia boleh membuat ini satu pengusutan lagi untuk tindak pidana yang dilakukan itu gitu. Dalam rangka untuk pembuktian pada masyarakat bahwa setiap
tindak pidana itu harus diklarifikasi apakah ini betul apa tidak dan harus dibawa ke persidangan. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Nah, inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar. Ya, saya yakin itu makin banyak. Karena gini ya, perdebatan di dalam ini ya, itu merupakan jejak digital yang nggak bisa dihapus. Bahwa orang itu sudah memfitnah, mengumbar provokasi, mencemarkan dan sebagainya itu. Kalaupun memang mereka kan misalkan punya akun YouTube ataupun TikTok, kemudian mereka menghapus sebuah video atau sebuah cuitan yang berpotensi menjadi salah satu bukti, mereka kan menghapus misalkan. Tapi menurut saya akan tetap ada. Kenapa? Karena netizen kan meng-screenshot, memposting ulang, dan yang lainnya yang memang bisa menjadi bukti-bukti dari apa yang mereka lakukan. Kata penasihat Polri, akan ada banyak tersangka. Nah loh, Rosuryo, Tifa, Rismon. Waduh. Hai Dokter Tifa, di penjara itu tidak enak. Apemu bakal kisut dan kedinginan. Di sini, kamu tidak akan dapat belayan lelaki. Tifa memang si ratu drama, gayamu polos hati serigala. Rasain kini kena batunya, bentar lagi masuk penjara. Oh Tifa, 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 kau pintar tipu-tipu. Oh Tifa, 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 provokator berwajah lugu. Nah lo dapat peringatan dari Napi Lapas versi AI. Tapi ini make sense ya teman-teman. Mewakili lah. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Nah itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari dan Anda tidak pernah buka lagi. Karena di dunia usaha ijazah tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kemampuan, semangat dan kemauan yang keras. Kemauan yang keras. Susah diurus Pak. Paling susah diurus. Awal COVID tahun lalu digelontorkan dana 700 triliun. Orang bilang mana vaksin, mana vaksin. Teriak semua orang mana vaksin, mana vaksin. Sudah ada vaksin, teriak lagi netizen. Ini tidak asli, ini palsu. Sudah dibuktikan BP POM palsu asli, dia bilang lagi halal dong. Tetap mana aja ini ya. pasti haram. Dibuktikan sama MUI halal, dia bilang Jokowi dulu disuntik dong. Sudah disuntik Jokowi, dia bilang tidak masuk jarumnya. Bingung saya lihat ini bangsa Indonesia Pak. Sudah dibuktikan masuk jarumnya, dibilang itu vitamin C. Stres Pak jadi pejabat. Maka dibutuhkan apa? Sabar. Nah ini relate banget ya. Ketika kita hubungkan, UGM sudah menyatakan asli, kemudian diteliti oleh Bareskrim, kemudian diberikan pernyataan-pernyataan yang masuk akal oleh politisi, kemudian penasihat Polri, kemudian dari netizen, tetap aja mereka ngotot. Nah itu intinya. Jadi gak berhenti-berhenti mereka teman-teman. Dan sudah terbukti ya. Kemarin juga saya lihat video Rosuryo yang itu beralih dari mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, beralih mempermasalahkan ini Mas Gibran teman-teman. Nah itu kalakuan terbalik saya tama. Asli Ketuk hati Anda ya. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Abalin. Oke, Bang Abalin, responnya gimana tuh? Nanti putar ulang semua podcastnya, kemudian dengar baik-baik, pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan Mas? Karena itulah begitu. Begini,
Dengar dulu. Ini hal yang Tadi Mas suci Roy loh Bang Abalin. Mas Roy ngomong saya dengar, jadi kalau saya saya ngomong Anda dengar. Karena itu saya bilang hanya urusan ijazah palsu 10 tahun, berapa biayanya itu? Banyak kan? Karena itulah yang saya bilang supaya saya pikir nanti Kompas buat satu forum khusus kita ngomong tentang materi ini ya. Biar kita perjelas satu persatu. Kita tunggu. Bukan hanya Pak Ngabalin saja loh yang bilang ada agenda, kemudian ada yang memang membayar, ada bohirnya. Ini tanda petik membela Jokowi, apa untungnya Mas Bambang? Itulah yang menjadi pertanyaan saya juga. Apa untungnya Polri itu? Artinya segala sangkaan busuk hati beliau ini. Sangkaan busuk hati. Bukan busuk hati. Reza Indragiri nyebut sangkaan busuk hati ke Rismon. Sampai ngomong seperti itu. Artinya Reza Indragiri juga melihat, ya mengamati pastinya loh. Dan pada hal ini dia mengatakan seperti itu kepada Rismon. Jadi intinya mereka itu ngotot, teman-teman. Selalu menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu benar. Semakin mereka berulah, semakin mereka memfitnah di sosial media, semakin banyak pula bukti kuat untuk mengambil mereka, dibawa, disimpan di sebuah ruangan